Silat itu nampak tidak masuk akal, yang bullshit gitu, bela diri yang kebo, prestasinya jarang dibahas, yang muncul di berita hanya tawuran. Kalau memang mereka benar-benar perguruan silat, ya buktikan jurus-jurus itu dalam pertandingan 1 lawan 1 gitu, yang bisa menghancurkan beton, ada yang bisa membengkokkan besi, ada yang batu di gerakan jarak jauh pecah sendiri dan sebagainya, yang akhirnya ketahuan bahwa itu adalah editan atau kebohongan. Silat itu sebenarnya bukan bela diri. Jadi kenapa silat itu tidak digunakan dalam pertandingan-pertandingan besar MMA? Sebenarnya saya mengira beliau itu adalah orang yang baik, Kang Denny Weiwei, salah seorang pesilat paling berprestasi di Indonesia, itu justru turut dalam tanda kutip ikut marah-marah kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, Boneka Doi. Oke dulur, hari ini saya akan membahas video tentang guru gembul, yang bagaimana guru gembul ini membahas tentang pencak silat yang lagi rame-ramenya dulur. Saya sebenarnya sangat setuju dengan guru gembul karena mengkritik-kritik pencak silat yang negatif-negatif, karena sesungguhnya saya juga sangat tidak senang dengan kejadian-kejadian pencak silat yang anarkis-anarkis di jalan seperti itu. Namun ada beberapa hal yang penyampaian guru gembul menurut saya mungkin kurang tepat, karena di sini saya sebagai praktisi pencak silat, saya juga memahami tentang pencak silat begitu. Oke, kita tonton saja, kita reaction videonya guru gembul. Kenapa pencak silat itu tidak masuk UFC, tidak masuk Bellator, tidak masuk MMA secara keseluruhan? Oke, kenapa pencak silat itu tidak masuk UFC, tidak maksud apa tadi Bellator dan juga MMA? Sebenarnya pencak silat itu salah satu syarat untuk masuk MMA, UFC dan sejenisnya ya. Saya dari Taekwondo, Wushu, Muay Thai, Jiu-Jitsu, sekarang silat PSAT. Ya, salah satunya pencak silat itu bisa Muay Thai, Karate, Brazilian Jiu-Jitsu, boxing, kickboxing, itu baru dia memenuhi syarat untuk masuk ke MMA atau UFC. Dan ada nggak sih pelengkap dari bela diri para praktisi MMA, UFC? Ternyata banyak dulur-dulur ya. Dari MMA ada Mas Wardi, ada Mas Rudi Agustian, dari UFC ada Cek Kongo, seperti itu kan. Dan dia mengakui dia belajar pencak silat begitu. Lanjut. Keseluruhan. Kalaupun ada di antara atlet-atlet silat kita yang masuk ke sana, nampaknya tidak terlihat prestasinya, dan kalaupun ada yang terlihat prestasinya, misalkan menembus sampai jajaran elit petarung, mereka nampaknya juga tidak menggunakan silat, sama seperti halnya Cek Kongo gitu. Beliau kan pernah latihan silat gitu ya, tetapi nampaknya ketika kita lihat pertandingannya tidak digunakan. Nah, jadi kenapa silat itu tidak digunakan dalam pertandingan-pertandingan besar MMA? Nah, itu salah juga. Bukan saya merasa saya benar ya, karena saya pelajari silat. Silat itu kita diajarin bukan hanya tentang kembangan pasangan, namun kita diajari tentang tendangan juga. Kita juga diajari kuncian, kita juga diajari ketahanan tubuh, fisik, seperti itu. Jadi pencak silat itu menurut aku berguna sih kalau untuk bela diri agar kita bisa bertanding di MMA, UFC, dan praktisi bela diri seperti MMA pun banyak yang mengakui. Seperti Mas Wardi, dia memakai gerakan silat yang guru gembul nggak tahu gerakan belah mana. Bukan berarti dia gerakan harus seperti seni-seni itu, tidak juga. Ya lanjut. Ada kelompok orang yang mengatakan ya karena silat itu terlalu mengerikan sehingga tidak boleh ada dalam pertandingan. Ada yang seperti itu. Tetapi dalam pikiran saya, menurut keyakinan saya, silat tidak bisa atau sulit sekali menembus pertandingan-pertandingan global itu karena terlalu rigid, terlalu berkaitan dengan urusan-urusan mistik, dan sulit sekali untuk diukur. Nah, ini masalah utamanya. Jadi kalau Baraya misal lihat silat,
dan kemudian dikaitkan dengan MMA atau pertandingan yang semacam itu, silat itu justru jadi bahan olok-olokan. Kayak kemarin kan ada beberapa influencer di negara tetangga yang sampai bikin segmen yang namanya adalah bullshido gitu. Jadi ya bela diri yang bullshit gitu, bela diri yang kebo gitu. Yang seringkali yang ditampilkan diantaranya itu adalah ilmu silat. Karena apa ya? Ya karena banyak cuplikan-cuplikan yang menunjukkan bahwa silat itu nampak tidak masuk akal, seperti di video ini. 2, 3. Bagus, Bapak. Nah, video itu tuh kan bukan hanya tidak masuk akal, tapi itu mengerikan. Ada Nah ini saya sangat setuju kalau yang seperti ini ya. Silat di sosmed-sosmed ini yang mengatasnamakan silat ini ya, dengan ilmu-ilmu apa ya, amalan-amalan itu sebenarnya yang saya ketahui pencak silat itu real bela diri olahraga dengan ya, pencak silat itu adalah pukul, hindar, tangkis, tendang, itulah pencak silat, bukan tentang ilmu-ilmuwan ya. Di pencak silat yang saya pelajari khususnya pada saat itu, saya nggak pernah kenal namanya ilmu-ilmuwan. Orang silat itu dipukulnya sakit, disayat ya berdarah, nggak ada kebal-kebalan hebat-hebat, itu nggak ada di silat. Kalau olah napas memang ada, tapi bukan berarti harus ditimbuk sama batu juga, itu kan lucu, lawak ya nggak. Saya juga mereaction video ini saya setuju ini Guru Gembul. Bapak ditimpuk pakai bata tepat area tulang belakangnya. Itu kan rawan sekali, bahaya, itu rentan sekali. Gimana kalau Bapak itu lumpuh? Gimana kalau Bapak itu kemudian stroke atau punya gangguan masalah-masalah yang permanen gitu, semacam itu? Emang orang itu mau bertanggung jawab? Dan yang lebih pentingnya lagi adalah bahwa si bapak-bapak itu disuruh untuk menerima hantaman batu sekeras dan seberat itu bukan dengan latihan, tapi dengan pernapasan yang sama sekali tidak ada kausalitas antara pernapasan yang bentuknya seperti itu dengan tahan ditimpuk batu gitu. Atau baraya misalkan bisa lihat ada orang yang digebuk pakai genteng kepalanya. Nah, asal yakin maka gentengnya bisa pecah dan kepalanya baik-baik saja gitu. Yakin dan kemudian menyebabkan. Kalau ini sih lebih di hiburan ya, kalau menurut aku sih bukan masalah yakin enggaknya, ini adalah trik-trik hiburan. Tapi ya memang hiburan seperti ini emang tidak asal kita langsung pukul ke kepala kan. Semua itu juga harus membutuhi keterbiasaan atau pembelajaran ya, walaupun itu cuma trik. Yang namanya trik itu ya seperti trik sulap. Trik sulap itu kalau kita tidak pelajari tidak kita bisa juga. Ya seperti itu. Bukan berarti dia kebal, tidak. Dia tahan terhadap hantaman genteng itu gak ada kausalitasnya, gak ada ditemukan. Nah, banyak di antara perguruan-perguruan silat yang justru mewartakan itu, yang justru menawarkan dan menjual itu kemampuan-kemampuan kedikdayaan yang di luar nalar seperti itu, sehingga kalau itu masuk ke dalam pertandingan-pertandingan yang lebih resmi, dia tidak bisa ditampilkan dan tidak bisa ditonjolkan. Gimana ceritanya baraya misalkan tahan pukulan, kemudian dia harus latihan napas dulu, harus gini, kan enggak seperti itu kan. Dan kalaupun sudah diberi kesempatan untuk gitu-gitu dulu, apakah benar dia bisa kebal? Kan tidak. Nah, jadi ada beberapa alasan yang menyebabkan silat agak kesulitan untuk bisa menembus pertandingan-pertandingan global. Wah, kenapa Guru Gembul begitu menghina silat? Itu memukul rata dan tendensinya jelek sekali. Kan silat itu sudah mengharumkan nama bangsa dan sebagainya. Enggak, baraya gini. Yang saya sampaikan, yang saya paparkan itu bukan kebencian saya terhadap silat, sama sekali tidak seperti itu. Yang menghina silat, yang menistakan silat itu ada 3 golongan. Yang pertama itu adalah para influencer atau aktivis-aktivis silat yang mencoba menyiarkan pertandingan-pertandingan silat secara bombastis. Ada yang bisa menghancurkan beton, ada yang bisa membengkokkan besi, ada yang batu digerakkan jarak jauh pecah sendiri dan sebagainya, yang akhirnya ketahuan bahwa itu adalah editan atau kebohongan. Nah, ketahuan kalau itu adalah editan. Tapi kalau ya untuk yang penampilan yang ditampilkan tadi seperti ada di perguruan saya ya, PS1, ada juga dari IKSPI, itu bukan editan. Itu adalah trik hiburan ya, trik yang juga harus dipelajari.
Ya, orang yang tidak belajar tidak akan bisa. Jadi ya, yang namanya orang bisa menghibur ya itu sudah bagus menurut aku. Ya, di situ pun mungkin tidak disebutkan kalau penampilan itu adalah orang yang kebal. Ini adalah penampilan orang hebat, tidak. Tapi ini adalah atraksi hiburan dari perguruan pencak silat sebelum ditampilkan seperti itu. Jadi guru gembul jangan melebih-lebihkan yang membuat netizen menjadi semakin membenci pencak silat. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, golongan yang suka menghina silat itu bukan saya, tapi mereka yang suka tawuran atas nama perguruan silat. Nah, Dan ini aku setuju. mereka yang suka tawuran atas perguruan silat itu, Ini aku sangat ketika setuju. disorot, ketika mereka berkelahi, berantem, tawuran, itu ternyata nggak menggunakan teknik-teknik silat, tapi ada yang main parang, Iya. ada yang lempar batu, ada yang dorongin mobil, ada yang bantu anak niup balon, dan lain sebagainya gitu. Ya, kalau memang mereka benar-benar perguruan silat, ya buktikan jurus-jurus itu dalam pertandingan 1 lawan 1 gitu. Kemudian Di sini saya sangat setuju ya, mungkin bukan saya aja, semua orang pencak silat ya, seperti saya, Mas Denny Aprisani, masih banyak lagi konten-kreator yang merosting juga, ya merosting juga kejadian-kejadian seperti ini. Kami selaku warga Persaudaraan Sejati Terakhir juga sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi, ya, dan sangat membenci loh, membenci. Ya apa sih? Ya seperti yang Guru Gembul katakan. Mereka berkelahi tidak menggunakan silat, tapi kenapa silatnya yang jelek? Kami di sini tuh selalu berupaya ya menaikkan nama pencak silat dengan berprestasi, gotong royong, donor darah, dan banyak lagi yang sering kami lakukan. Namun di luar sana selalu terjadi konvoy-konvoy yang nggak jelas. Jadi buat dulur stop menjelekkan nama organisasi kita. Ayo kita sama-sama jaga nama baik pencak silat. Karena sudah banyak sekali orang-orang yang merosting pencak silat ini tidak baik. Ya, mau gimana ya? Yang namanya kritikan orang itu ya memang kita bilang nggak ada ya memang ada. Seperti itu kan. Itu sangat disayangkan. Ya, semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya dengan video-video ini ya. Kita tonton lagi. ada sponsornya, kemudian ngajak orang supaya nonton, kan jadi hiburan dan menyenangkan. Ini malah tawuran sampai properti orang lain rusak, Ya. bahkan tawurannya itu dilaksanakan di luar negeri juga. Itu kan yang mempermalukan silat tuh seperti itu. Udah mereka tawuran mempermalukan silat, kemudian ketahuan bahwa mereka para pendekar silat itu tidak menggunakan trik-trik dan cara-cara silat untuk menyelesaikan masalah. Udah double combo hinaan mereka terhadap silat, gitu kan? Iya, Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang menghinakan silat itu adalah pemerintah. Balik lagi, pemerintah melalui ya Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi gini Mbak Raya, Kementerian Pemuda dan Olahraga itu salah satu sarang koruptor tapi jarang dibahas karena nggak punya buzzer politik, nggak punya anggaran untuk ya, jadi diabaikan saja. Makanya kalau misalkan Mbak Raya lihat Kementerian Pemuda dan Olahraga itu karakteristik khasnya tuh dua. Satu, dia menterinya biasanya bukan pemuda. Dua, menterinya nggak suka olahraga biasanya gitu. Tapi kementerian itu biasanya diserahkan kepada aparat atau pensiunan aparat, biasanya seperti itu. Nah, di situ tuh ya ampun banyak sekali mafia main di situ Baraya. Itu mah Baraya udah nggak usah Kalau dijelaskan, ini tapi sih, di situ banyak kita sekali yang itu akhirnya ini sih membuat bukan hanya pencak bukan silat hanya ya, silat semua- tetapi pertandingan-pertandingan, Ya, semua kejuaraan-kejuaraan, dan kemudian kelompok-kelompok atlet-atlet olahraga itu. Ya saya juga merasakan ya bagaimana kita menjadi seorang atlet atau pelatih atlet itu berjuangnya memang sendiri. Tapi ketika dia menang, diposting sana, diposting sini, tapi perjuangannya tidak diperhatikan. Ya, dari kita berangkat tanding sampai pokoknya tidak ada pemerintah itu yang memberikan seperti bantuan seperti untuk kami berangkat bertanding dan segala. Ya begitulah, saya nggak bisa berkata-kata lagi, susah ini. Diperlakukan dengan cara yang sangat-sangat tidak adil. Ya kan? Ya jelasnya seperti itu. Nah maksud saya adalah ketika saya berbicara tentang silat seperti ini bukan berarti saya menghina, tetapi saya ingin berkontribusi terhadap kemajuan silat itu sendiri. Adapun yang menghina ya kelompok itu silakan hubungi mereka, parani mereka, ajak berantem mereka. Sebenarnya sangat bagus sekali Guru Gembul ini mengkritik pencak silat, saya sangat senang sekali. Namun alangkah lebih baiknya Guru Gembul mengkritik silat itu dengan
praktisi pencak silat di samping guru gembul, atau guru gembul ikut latihan pencak silat. Jadi kita itu nggak akan tahu ya durian itu isinya enak kalau kita hanya melihat duri-durinya dari luar. Kita harus membuka duriannya dan mencicipi durian. Begitupun pencak silat. Pencak silat itu sangat jelek sekali di mata umum ya. Sama seperti durian tuh, kalau di mata itu ya durian nampak. Tapi ketika kita mempelajari pencak silat ya, saya ini tidak berbohong ya. Boleh dicoba ikut latihan silat. Silat itu tidak pernah mengajarkan kejelekan. Silat itu tidak pernah mengajarkan, "Dek, kamu sudah bisa bela diri." Kalau ada yang macam-macam langsung pukul aja, nggak ada. Malah kita diajarkan ngalah. Ya, kecuali harga diri kita sudah diinjak baru kita disuruh menyerang. Pencak silat itu mengajarkan kita bagaimana kita tuh menjadi orang baik. Kita dikenalkan rasa sakit agar tidak menyakiti. Kita dipukul agar tidak memukul orang. Kita dibentak agar tidak membentak orang. Namun kembali ke pribadinya masing-masing. Kalau pencak silatnya nggak pernah ajarannya jelek seperti itu. Kenapa sih silat akhirnya tidak bisa menjadi olahraga global? Kita tidak melihat silat seperti halnya orang-orang Korea melihat taekwondo. Kita tidak melihat silat seperti halnya orang-orang Jepang melihat judo. Kita juga tidak pernah melihat silat sebagai orang Indonesia seperti orang-orang Cina dengan kungfunya, atau orang Thailand dengan Muay Thai-nya. Kan kita nggak seperti itu. Nah, kenapa sih begitu? Masalahnya banyak, prestasinya jarang dibahas, yang muncul di berita hanya tawuran, korupsi, dan sebagainya. Kenapa silat di Indonesia tuh kayak gitu-gitu amat? Saya punya banyak jawaban kenapa bisa seperti itu. Tapi di episode ini yang ingin saya sampaikan itu adalah pangkal masalah dari silat. Apa itu? Silat itu sebenarnya bukan bela diri, itu adalah kesalahan definisi yang akhirnya merusak silat secara keseluruhan. Lah, masa salah definisi jadi rusak secara keseluruhan? Gini, silat itu yang saya pahami itu sebenarnya bukan aliran bela diri. Jadi nggak bisa dibenturkan dengan kungfu, nggak bisa dibenturkan dengan Muay Thai dan sebagainya. Silat itu artinya adalah bela diri itu sendiri, bukan aliran bela diri. Tapi orang Indonesia nyebut bela diri di zaman dulu itu adalah silat. Gitu. Nah, karena apa Indonesia kalau menyebut bela diri itu silat. Tapi yang saya pahami ya, pencak itu istilahnya dari mencak silat ya. Mencak itu seni tari bela diri. Jadi keindahan seni tari yang menggabungkan dengan bela diri, itulah khas Indonesia. Ya, itu maka silat yang dimaksud itu sebenarnya memiliki puluhan, ratusan, bahkan ribuan aliran. Nah, ribuan aliran itulah yang sebenarnya tuh bela diri. Ngerti nggak sih Baraya? Maksud kalau Baraya kurang paham ginilah ya. Coba Baraya bayangkan dan renungkan, pikirkan baik-baik. Inilah yang merusak silat ya. Di Indonesia ada ratusan suku bangsa. Dari setiap suku bangsa itu, mereka punya makanan khas, pakaian tradisional, rumah adat yang masing-masing memiliki ciri khas dan berbeda dengan suku yang lain. Mereka memiliki tata bahasa yang berbeda, memiliki sistem kekeluargaan yang sangat berbeda, mereka juga punya etika dan tradisi yang berbeda. Jadi setiap suku bangsa yang jumlahnya ratusan itu berbeda, teridentifikasi dengan kelompok yang lain. Betul kan? Lalu pertanyaan saya adalah, kenapa bela diri semuanya sama? Kenapa bela diri di Jawa Barat silat? Kenapa bela diri di mana-mana, di Melayu, di Sumatera juga silat? Kenapa seperti itu? Ya karena silat itu khasnya Indonesia. Pencak silat tuh bela dirinya Indonesia. Ya makanya di mana-mana silat. Kalau di Thailand itu Muay Thai, Jepang itu karate. Itu. Nah, itu masalahnya. Karena silat tuh bukan aliran bela diri, silat tuh bela diri. Nah, aliran-aliran misalkan di Jawa Barat ada nggak silatnya? Ada. Di Aceh ada nggak silatnya? Ada. Di Papua ada nggak bela dirinya, silatnya? Ada. Di Sulawesi, di mana-mana tuh ada. Tetapi mereka tuh memiliki karakteristik yang beda-beda. Sama seperti masakan setiap suku bangsa berbeda-beda, bela dirinya juga setiap suku di Indonesia tuh beda-beda. Ada yang fokusnya itu adalah pada senjata, ada yang tangan kosong,
Ada yang menggunakan tangan kosong, fokusnya itu adalah pada pukulan, pada gerakan tangan. Ada yang pada tendangan, bahkan ada yang berguling di lantai sama seperti jujitsu. Ada yang menyerang area-area vital saja. Atau ada yang sepenuhnya menggunakan ilmu kanuragan, tenaga dalam, dan sebagainya. Nah, semua silat itu berbeda-beda. Ini Guru Gembul ini mungkin terlalu kebanyakan nonton-nonton tapi tidak pernah mempelajari silat. Pencak silat itu adalah seni bertarungnya Indonesia yang dengan gabungan di situ. Pencak silat itu termasuk lengkap ya. Dia punya pukulan, dia punya tendangan, dia punya kuncian, dia punya olah pernapas, dan semua pencak silat mempelajari itu. Semua pencak silat itu sama, yang beda itu cuma jurusnya. Nggak ada fokus-fokusnya, yang beda itu cuma jurusnya. Ada yang pakai jurusnya sebenarnya sama juga, cuman rangkaiannya saja yang beda. Tendangannya sama, hanya beda penyebutan. Ya, maka dari itu IPSI merangkul seluruh pencak silat menjadi Ikatan Pencak Silat Indonesia yang dipertandingkan dengan aturan-aturan. Karena pencak silat itu sejatinya sama, nggak ada bedanya. Hanya saja rangkaian jurusnya. Gitu loh. Kuncian ada, apa ada. Cuman entah bagaimana pemerintahan kita sejak awal berpikir bahwa semuanya tuh harus disatukan dalam yang namanya silat. Kemudian ketika bikin pertandingan, bikin kejurnas, bikin ya semacam itu, mereka tuh bikin peraturan-peraturan yang pada akhirnya memusnahkan silat-silat di Indonesia, memusnahkan bela diri tradisional di Indonesia. Coba misalkan aturan silat. Pertama, dalam pertandingan skor itu dihitung kalau menyerang kena dada, kena ini, kena jatuhan dan sebagainya. Nah, ini silat untuk satu aliran mungkin yes. Tapi bagaimana ceritanya dengan silat di Indonesia yang alirannya itu adalah tanah kayak jujitsu gitu. Jatuhkan, banting, udah di bawah dikunci gitu. Nah, dalam kejurnas silat kan nggak bisa kayak gitu. Ya ada kan silat bebas. Ada silat bebas juga. Ini kayaknya yang fokusnya itu memang pure sasarannya itu adalah kepala. Nah, dalam kejurnas nggak boleh nyerang kepala. Akhirnya apa? Ribuan seni bela diri di Indonesia itu musnah. So, balik lagi ya, setiap suku di Indonesia tanpa kecuali itu pasti mengembangkan seni bela dirinya. Itu pasti. Ya sama seperti mereka mengembangkan seni arsitektur, sama seperti mereka masing-masing mengembangkan rumah adat, pakaian tradisional, itu bela dirinya juga ada. Orang senjatanya aja setiap daerah beda-beda. Kalau senjatanya setiap daerah beda-beda, kenapa silatnya semuanya sama? Ya sebenarnya bukan sama, berbeda-beda semuanya, tapi oleh pemerintah dibuat silat itu hanya satu. Dan ketika bikin peraturan, peraturannya juga hanya satu. Sehingga silat-silat yang lain, bela diri Indonesia, itu musnah. Paham kan Baraya seperti itu kan? Atau anggaplah bahwa silat itu terdiri dari ratusan aliran gitu. Coba dari ratusan aliran itu ada nggak yang diakomodasi? Bikin pertandingan masing-masing kan enggak? Kata siapa? Nggak ada. Adalah ada Tapak Suci Cup itu untuk khusus orang Tapak Suci. Ada PSAT Cup itu khusus pertandingan PSAT. Ada IKS Cup dan masih banyak yang lain-lainnya. Dan di situ menggunakan peraturan yang khusus peraturan. Kalau misalkan contoh PSAT, peraturannya beda sama peraturan IPSI, ya. Terus Tapak Suci beda. Kalau nggak percaya tonton pertandingannya IPSI sama pertandingannya perguruan, itu beda. Nah disinilah sifat-sifat yang belum tahu tapi memposting yang sok tahu ini yang makanya saya reaction nih dulu. Ini nelayan harus jadi, tahu nih. Sekali lagi, kita orang Indonesia memandang silat tidak sama seperti orang Thailand memandang Muay Thai. Agak lebay. Orang Thailand memandang Muay Thai itu adalah seni bela diri nasional mereka. Dan karena itu maka mereka mencoba mengembangkannya, kemudian mewartakan kepada seluruh dunia, kemudian membuat lompatan-lompatan agar Muay Thai bisa beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Gimana caranya agar bela diri itu memang secara relevan berguna buat kehidupan atau setidak-tidaknya bisa dipertunjukkan dan dipertontonkan. Nah, silat di Indonesia kan nggak seperti itu.
dipertunjukkan dan Kita tuh juga loh terdiri seninya dari loh. banyak suku, dan kemudian kita tuh mencoba untuk mengeliminir sebagian besar, dan kemudian kita ambil satu yang mayoritas sebagai perwakilan. Ini tuh kasus yang semacam itu tuh banyak terjadi di Indonesia. Jadi saya tuh sepenuhnya meragukan kita tuh Bhinneka Tunggal Ika. Contoh yang lain lah ya, agama. Berarti sadar nggak? Katanya agama di Nah, Indonesia kalau tuh banyak, agamanya aku nggak no beda-beda komen gitu aku ya. Lor. Kita Tapi bercepat agama aja. yang diakui, ya selama beberapa tahun kemarin, Malah bahas agama yang agama. diakui, Baraya cek, coba cari di Indonesia kalau ketemu ya, cari di Indonesia buku yang dibuat oleh orang Indonesia akademik tentang silat. Wih, ada. Saya cuma menemukan 2 biji. Ada. Nanti saya kasih tahu. Saya punya bukunya ya. Nanti saya kasih tahu. Mana bukunya? Nanti saya kasih tahu bukunya. Nanti saya cari dulu bukunya kalau nggak. Nah, ini dia buku yang saya maksud dulu. Menjemput emas dari Langkat ke Padang Lawas. Ini mengisahkan tentang pencak silat. Dan bagaimana Mas Arizona menulis buku ini mengisahkan perjuangan dia untuk mendapatkan prestasi di bidang pencak silat tentunya. Ini artinya kalau ada ya Arizona tarik. Nanti bisa ditampilkan. Cuman 2 biji itu aja. Ya, 2 Dan biji itu itu pun pun ada. penulisnya luar biasanya bukan orang lokal. Saking kita nggak pedulinya. Kita menjadi peduli sama silat itu ketika dipertandingkan dan kemudian ada duitnya. Itu saja. Nah, makanya Jangan salah. Kalian cuma melihat kejuaraan-kejuaraan nasional. Kami di sini ya, saya pribadi ya sebagai pelatih itu tidak pernah mendapat uang ya. Ketika saya melatih, tidak pernah mendapat uang ketika saya bawa atlet. Bahkan saya keluar uang loh buat atlet-atlet saya. Ya, kenapa saya seperti ini? Ya karena saya ingin orang tua mereka itu bangga dengan dia latihan silat. Jadi saya memperjuangkan. Seperti itu Narayan. sekali lagi, apakah saya di sini menghina silat? Saya menceritakan realitas bahwa silat di Indonesia itu tidak bisa berbicara di dunia internasional sama seperti taekwondo untuk Korea atau Muay Thai untuk Thailand. Kita tidak punya silat dalam konteks yang seperti Kamu itu. terlalu benci Kenapa? sama silat, Karena sejak Narayan. awal justru pemerintah kita lah yang telah menghentikan perkembangannya dan menghilangkan aliran-aliran yang ada dengan menciptakan pertandingan, menciptakan kejuaraan nasional dan seterusnya yang hanya mengakomodasi silat pada aliran tertentu, pada kelompok tertentu. Sedangkan silat di suku yang lain yang memiliki begitu banyak variasi, itu diabaikan. Sekitar 1,5 tahun yang lalu, saya menyoroti satu fenomena yang terjadi terkait dengan perguruan silat yang ada di Indonesia. Di tahun itu, sekitar September tahun 2023, ada kasus di mana perguruan silat melakukan tawuran di Taiwan. Dan bukan hanya 1 kali itu saja, ternyata di tahun yang sama ada 9 kali tawuran antar perguruan silat Indonesia di Taiwan yang menyebabkan korban jiwa 2 orang meninggal dunia. Nah, ini kan tentu saja memalukan dan memalukannya benar-benar digarisbawahi dan sangat. Kalau yang seperti ini Guru Gembul kritik nggak apa-apa. Saya pun kritik terus tiap ada masalah-masalah seperti ini. Ya baik itu mau perguruan saya sendiri, mau perguruan apa-apa tentang pencak silat itu saya kritik. Yang pelatih yang nggak benar cara dia melatih saya kritik. Ya, yang penting jangan lebay. Masa dibilang prestasi nggak ada? Harus dibenahi. Ya, dan karena itulah saya mengangkat video itu sebagai kritik. Kenapa pendekar-pendekar di Indonesia itu tidak berani dan tidak bisa berbicara di panggung internasional dalam berbagai kejuaraan-kejuaraan yang bisa dikenal oleh dunia, ya kecuali sedikit sekali. Tetapi di sisi lain kita memperkenalkan silat itu justru melalui kekerasan, melalui kerusuhan, tawuran dan sebagainya. Ini satu hal yang harus kita akui dan kemudian kita perbaiki. Dan saya mengajak untuk itu, tetapi alih-alih mendapatkan apresiasi dalam hal itu, ternyata perguruan-perguruan silat di Indonesia pada waktu itu justru malah menggerebek saya dalam tanda kutip marah-marah. Di media sosial saya itu begitu banyak orang yang nantang duel, nanya alamatnya di mana, ayo kita. Ya kembali lagi ya saya bilang ya, saya juga sering mereaction video-video mengkritik pencak silat. Tapi dengan cara saya ngomong yang benar gitu kan. Memang saya mengerti silat, memang ranah saya gitu kan. Jadi saya mengerti apa yang harus saya omongin dan apa yang harus tidak saya omongin.
Dan guru gembul ini yang tidak mengerti, dia mereaction yang dia katakan dia belum tahu, tapi dia berani mengucapkan hanya dengan mencari sedikit informasi dari sosmed yang belum tentu sosmed juga benar, seperti itu kan. Mungkin disitulah praktisi-praktisi pencaksilat nggak senang dengan reactionnya guru gembul, seperti itu. Tunjukkan siapa yang benar dan lain sebagainya, termasuk juga salah seorang yang sebenarnya saya mengira beliau itu adalah orang yang baik, Kang Denny Weiwei, salah seorang pesilat paling berprestasi di Indonesia, itu justru turut dalam tanda kutip ikut marah-marah kepada saya. Alasannya adalah diantaranya, kenapa Pak Guru Gembul itu hanya menyoroti sesuatu yang negatif saja, kenapa tidak menyoroti yang positifnya juga gitu, dan jadi Mas Denny ini sebenarnya bukan marah-marah ya, dia ini menjawab kontennya Guru Gembul. Ya bagaimana Guru Gembul itu membuat satu video no prestasi, kerusuhan terus, seperti itulah pokoknya kan. Intinya dia bilang no prestasi. Nah, Mas Denny Weiwei ini adalah seorang mantan atlet nasional Indonesia yang telah banyak sekali mengikuti perlombaan-perlombaan yang sampai dia mewakili Indonesia dan meraih medali. Guru Gembul nggak tahu ya bagaimana seorang atlet itu memperjuangkan negaranya itu seperti apa perjuangannya dari bawah sampai dia bisa berhasil ke jenjang itu. Dan dia membawa nama pencaksilat ya. Jadi tidak semua orang silat itu jelek. Guru Gembul bisa cek lah kalau di daerah Palembang khususnya itu pencaksilat itu nggak ada yang namanya tawuran, ribut ya. Walaupun dia ribut ya bukan silatnya yang disebut. Ya karena dia tidak membawa silat seperti yang Guru Gembul sampaikan tadi. Dia ribut tidak menggunakan jurus seperti itu kan. Ya susah ya kalau ngomong sama orang yang tidak mengikuti silat seperti itu. Adalah mereka sangat tertutup, mereka sangat tidak mau untuk memahami apa yang disebut sebagai kritik. Kritik itu harus kita pahami sebagai memberikan perspektif negatif terhadap sesuatu, mau itu fenomena, mau itu keputusan, mau itu sebuah tindakan dan sebagainya, kita tunjukkan. Dan itu penting karena ketika misalkan kita melakukan sebuah tindakan itu kan dilatari oleh perspektif kita yang tentu saja sebagai manusia itu sangat terbatas. Kita membutuhkan perspektif orang lain, dan bahkan ketika perspektif itu dalam bentuk yang negatif, kita membutuhkan itu untuk berani berkembang, untuk menjadi lebih baik dan lebih maju, dan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Jadi kritik dalam hal ini adalah sesuatu yang sangat baik, atau setidak-tidaknya detail banget ya Guru Gembul kalau membuat video ya. Kritik adalah ya Guru Gembul sudah saya bilang, saya sangat senang dengan kritik, tapi ya mengkritiknya yang benar-benar membuat kita menjadi lebih baik ya, dengan cara kita kalau ingin mengkritik itu ya ada caranya juga, tidak asbut asal sebut ya kan. Kalau udah asbut kayak gini kan ya bagaimana orang nggak tersinggung kan. Kalau kita asbut ke bela olahraga apapun itu, kita asbut tentang orang bola, pasti orang bola akan tidak senang. Begitupun kita asal sebut di pencaksilat, mengkritik tapi mengkritiknya dengan cara yang salah, seperti itu. Oke lur, intinya video ini panjang banget ya, nggak habis-habis. Inti dari video ini cuman itulah menurut aku ya. Intinya kami di sini, saya pribadi itu sangat senang sekali dengan kritik-kritik. Asalkan kritik-kritiknya yang memang benar-benar mengkritik ya. Jangan kritiknya terlalu pencaksilat itu bukan bela diri, pencaksilat itu ada ilmu-ilmuwan. Nggak ada sebenarnya. Pencaksilat itu kenapa nggak bisa nyampe ke UFC yang bukan ranah dia, seperti itu kan. Itu terlalu lebay sih menurut aku ya. Ya seperti itu. Mungkin kalau Guru Gembul pengen diskusi ya nggak apa-apa sih, asalkan di Palembang. Ayo kita ngobrol bareng kan. Bagaimana sih pencaksilat di Palembang ini khususnya, ya kan? Mungkin bisa saya kelilingin di pencaksilat, atau pengen lihat nih pertandingan-pertandingan pencaksilat kan situ. Di sini tiap bulan banyak pertandingan pencaksilat. Di sini ini banyak sekali atlet-atlet pencaksilat. Seperti itu Guru Gembul ya. Oke, teman-teman jangan lupa di like, di share ya. Dan kalau saya ada kata-kata ya, yang kurang bagus atau salah dalam penyebutan atau ada mungkin yang kurang tepat, bisa teman-teman koreksi di kolom komentar, asalkan komentar dengan sopan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.